Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat tarawih Masjid Jami Al-Hikmah yang insya Allah kita selalu dalam rahmat, berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa malam ini kita berada di malam ke-18. Bahkan ada sebagian dari saudara kita yang sudah berada di malam 19. Doa dan harapan kita, mudah-mudahan nanti lebarannya kita sama-sama. Kalau kita lihat dari kalender, tanggal 10 berarti kita yang mulai puasa Selasa dapat 29 hari doang, insyaallah. 29 hari juga sama dengan 1 bulan. Bahkan Nabi dalam melaksanakan ibadah puasa kebanyakan 29 hari. Bagi saudara kita yang mulai lebih awal, mudah-mudahan mereka juga akan mengistiqmalkan, menyempurnakan jadi 30 hari sehingga lebarannya sama dengan kita semua. Itulah harapan dan doa kita. Lebih dari itu, tentu bulan Ramadan adalah bulan memang diciptakan secara khusus sebagai bagian hadiah yang diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Dari namanya saja istimewa, Ramadan artinya peleburan. Apa yang dimaksud? Yarmadud dunub, diliburnya daripada dosa-dosa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepak terjang kita dalam keseharian, baik sengaja maupun tidak sengaja, pasti ada bahkan banyak kesalahan-kesalahan. Allah Rahman, Allah Rahim. Diciptakannya Ramadan secara khusus agar umat Nabi Muhammad yang berjumpa dengan bulan Ramadan bisa mengikis habis dosa kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karenanya Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasar puasanya dan amalan-amal lain di bulan Ramadan dasarnya imanan, karena iman kepada Allah. Iman ini mahal, Pak. Istilahnya kalau dalam dunia teknologi canggih itu kan passwordnya ya, bisa masuk ke dalam sebuah sistem, bisa diterima kalau ada kata kuncinya. Kita ibadah, melakukan amaliyah Ramadan, bahkan amal-amal lain apapun yang bisa menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah kita mendapatkan apresiasi balasan pahala oleh Allah, dasarnya imanan, karena iman kepada Allah. Orang yang berbuat baik sebaik apapun tanpa didasari iman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang beriman berbuat baik yang sangat sedikit, hanya senyum, berbagi keceriaan,
kedamaian, persahabatan, ukhuwah di antara umat Islam. Senyummu di hadapan saudaramu adalah bagian daripada sedekah yang kita berikan kepada saudara kita. Senyum, Pak. Ya, ini bulan puasa nih senyumnya beda, Pak. Kita senyum sekali, balasannya luar biasa. Ramadan ini istimewa. Ada satu keterangan dari Nabi, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Semua perbuatan manusia di bulan Ramadan yudha'afu, dilipat gandakan. Nabi yang mengatakan. Bahkan lebih dari itu, Nabi menyebutkan tabel kelipatannya. Ada daftar kelipatannya. Kita semakin yakin, semakin mantap. Apa tabelnya? Kata Nabi, al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'imi'ati dhi'fin. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan, kata Nabi, pahalanya sekurang-kurangnya 10 kali lipat ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ini hadis khusus menceritakan tentang penghargaan, balasan orang yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Maka kita bersyukur, Pak, Bu. Senang nggak ketemu Ramadan? Alhamdulillah. Senangnya dapat pahala berlipat ganda. Meskipun hadisnya dhaif, sebagai fadilatul amal disebutkan man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala nira. Siapa yang hatinya senang dengan masuknya Ramadan, ini hadisnya dhaif memang. Tapi ada fadilah yang kita sikapi dengan baik. Masa kita nggak senang sih masuk Ramadan? Kan nggak mungkin kan. Kalau kita punya ya sensitivitas iman pasti senang, Pak. Mau dhaif tuh hadis terserah dah. Tapi yang jelas hati kita senang dengan masuknya Ramadan. Apa kata Nabi dalam hadis yang walaupun dhaif kedudukannya, haram dia masuk neraka. Haram Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Itu baru senang doang. Semua kita senang. Kemudian rasa senang itu kita tambahkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Sedekah. Masjid kita alhamdulillah semakin maju. Bukan maju sih, ke samping ya. Karena pembangunannya ke samping, tanahnya ada di samping, semakin bagus. Luar biasa. Setiap pembangunan yang berubah tentu butuh modal. Butuh biaya, Pak. Ya, mau rumah, mau mobil, semakin canggih rumahnya, semakin canggih mobilnya, semakin besar biaya operasionalnya. Nah, ini jadi pemikiran kita semua. Makanya kotak amal tadi kelewat itu jangan lewat begitu saja. Jangan kayak mobil Tamiya baterainya baru, kenceng banget, nyek, sampai ke belakang kagak ada yang nyetop. Gak mungkin kalau di sini mah. Saya pengalaman lihat tempat ini. Insyaallah, apalagi jamaahnya sudah banyak orang-orang yang apa ya istilahnya, bilang tua enggak juga sih ya, cuman sudah agak senior gitu. Masa orang-orang senior lupa mempersiapkan diri di kuburan, betul nggak? Persiapan kuburan itu perlu. Dan kita orang ahlus sunnah wal jamaah ya. Kalau bicara ahlus sunnah wal jamaah itu jangan melulu NU, Muhammadiyah juga ahlus sunnah wal jamaah ya. Kenapa? Memang akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun mungkin imamnya berbeda, dia tidak cenderung kepada Imam Syafi'i, lebih ke Hambali, mungkin juga Hanafi, tapi sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Imam yang ada semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita jangan mengatakan, oh nih gua yang paling ahli sunnah. Enggak, jangan begitu. Saudara kita dari orang Muhammadiyah juga ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita nggak perlu ribut.
Kita selalu asik menerima persoalan-persoalan. Sholat tarawih mau 20, mau 8, ayo jalan, nggak apa-apa. Yang 20 silakan, yang 8 silakan. Yang nggak bener kan ya nggak sholat. Nggak sholat aja katanya bilang, yang cuma sunnah kok. Berarti yang nggak bener, yang melarang orang sholat tarawih. Silakan aja. Terus kalian, nah masing-masing ada pertanggungjawaban secara fikih. Tapi intinya bagaimana? Kita mensyukuri nikmat Allah, ketemu Ramadan, Pak. Nggak semua orang bisa ketemu. Doa kita pengen ketemu Ramadan, ibu bapak, diijabah. Ini udah malam 18. Nggak lama lagi, Pak. Nggak lama lagi. 18, kalau 29, potong 18 berapa? Berapa lagi? Berapa hari lagi? 11 lagi ya? 11 hari lagi. Jadi Asrul Awakhir sudah dekat. Ramadan itu intinya isinya tuh kelipatan-kelipatan. Setiap amal manusia dilipat gandakan. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bayangkan, Bapak masukin ke kotak jariah tadi. Kita bicara yang paling ya relatif rendah aja lah. Kalau di sini paling rendah kayaknya paling enggak jeban lah. Kalau potongan muka-muka di sini makanya nggak mungkin dah lebih rendah dari jeban tuh nggak mungkin lah. Ya, saya hanya memprediksi paling rendah-rendahnya nih potongan-potongan muka bapak ibu ini yang rumahnya sudah permanen bahkan kadang-kadang mewah, nggak mungkin di bawah jeban. Di atas pasti banyak kemungkinan. Katakanlah kita bicara yang standar paling rendah 10.000 kita masukin kotak amal. Bayangkan dikali lipatkan 10 kali lipat. 10.000 itu di bulan Ramadan pahalanya 100.000, Pak. Itu paling kecil. Bagaimana maksimalnya? Sesuai dengan tabel yang digambarkan Nabi. Ila sab'aini atidi'fin, sampai 700 kali lipat. Berarti 10.000 jadi 7 juta. Bayangin dari awal Ramadan sampai sudah malam 18. Jeban, tiap malam 7 juta, 7 juta, hitung dewek. 7 juta kali 18 malam. Pantes. Kalau orang yang begitu memanfaatkan Ramadan dengan baik, dia dapat kemenangan. Dosanya diampuni, pahala berlipat ganda. Bahkan begitu datang lebaran, kembali seperti orang yang nggak punya dosa. Kan tadi imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Orang yang puasa karena iman kepada Allah, mengharap balasan dari Allah, diampuni dosanya. Dan saya katakan seluruh 1 bulan full Ramadan adalah kelipatan pahala. Semakin akhir Ramadan, maaf nih, ini saya semakin menawarkan ini. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan, minimal kalau Bapak laksanakan saya dapat komisi. Kan lumayan jadi ustadz kalau dapat komisi kan. Ya, ustadz ya. Kalau kita komisi jual tanah kan paling 2,5%. Tapi kalau komisi ngajak orang baik 100%, Pak. Malam ini saya ngomong, ayo kita raih Ramadan, jangan sampai berhenti sampai akhir Ramadan. Lebih-lebih Lailatul Qadar Bapak jalankan, karena saya mengingatkan sekurang-kurangnya nanti di akhirat saya tinggal ngitung komisi saya. Yang didapat oleh Bapak, insya Allah Allah akan berikan juga kepada saya atas dasar keikhlasan saya. Hanya cuma ngajak aja, alhamdulillah enak jadi Ustaz ya. Ngajak orang dapat komisi banyak, diamplopin lagi pulangnya. Nah, ditransportin kalau nggak salah ya. Satu Muntasir ya. Orang tiap bulan tiap tahun saya dapat, masa lailok pakai lupa. Ya, kurang apa enaknya jadi Ustaz coba. Hanya banyak bersyukur. Dan sekalian, sampai akhir Ramadan itu kelipatan. Semakin akhir semakin besar tawaran bonus-bonus.
Ini saya kasih tahu sebagai tema saya malam hari ini. Fadilah malam terakhir di bulan Ramadan, i'tikaf. Ini saya kasih tahu. Semakin akhir nanti akan ada Lailatul Qadar, Pak. Makanya siap-siap aja. Jangan susut semangat kita. Bahkan Nabi kalau sudah masuk Asrul Awakhir, 10 akhir, kencangkan ikat pinggang, bangunkan keluarga untuk sambut berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Bagaimana orang nggak pengen, Pak? Lailatul Qadar itu pahalanya lebih banyak daripada 1000 bulan. Kalau kita akumulasikan tahun, konon saat akhirnya dihitung-hitung kurang lebih 83 tahun lebih, Pak. Ketemu satu malam doang. Di mana adanya? Asrul Awakhir, 10 akhir Ramadan. Maka ini masih ada kesempatan. Udah pasang aja dah. Siap-siap. Ada hadis mengatakan tanggal ganjil, nggak usah cerita ganjil. Yang jelas Nabi mengatakan secara umum 10 hari akhir Ramadan. Udah mau ganjil mau genap siap aja. Jangan kayak pakai mobil ganjil genap. Udah tiap malam aja standby. Ya Allah, hamba ingin ketemu Ramadan. Itu kan urusan Allah. Mau turun di ganjil, mau turun di genap, bukan urusan kita. Kita cuma kejar, siap aja terus. Bagaimana? Berdiam diri, i'tikaf. Di mana? I'tikaf di masjid. Iya. Tungguin. Bagaimana? 83 tahun, Pak. Umur kita belum tentu nyampe 83. Apalagi umur Nabi Muhammad dan umatnya itu kan rata-rata 60 sampai 70. Ini yang kelihatannya sudah di atas 60 udah offset. Iya kan? 60 sampai 70. Nabi wafat 63 tahun. Kemarin Habib Ja'far 48 tahun. Dulu Habib Mundir 40 tahun meninggal. Jadi umur itu kita nggak tahu kapan akan mengakhiri dalam hidup kita. Maka kita tinggal siap aja, siap. Kadang-kadang kan kita nggak siap. Pengen masuk surga tapi nggak siap mati, kan bingung saya. Padahal masuk surga kan syaratnya mati dulu. Bagaimana nggak mati dulu? Kalau mau masuk surga nggak mati, bagaimana masuk surga? Orang-orang, kamu pengen masuk surga? Mau mati? Enggak. Nah, bagaimana ceritanya? Siap kematian. Mati nggak perlu kita takuti, tapi dipersiapkan bekalnya. Insya Allah. Kalau kita bekalnya cukup, insya Allah. Apalagi bisa meraih malam Lailatul Qadar, Ibu ya. Ibu boleh nggak i'tikaf? Boleh. Perempuan boleh. Karena dulu Siti Aisyah melakukan i'tikaf. Bahkan setelah Rasulullah wafat, Siti Aisyah melakukan i'tikaf di masjid. Boleh. Kenapa? Ini fasilitas Allah adil, siapkan semuanya. Boleh. Berduyun-duyun meraih Lailatul Qadar. Insya Allah dengan kesiapan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Itulah Bapak sekalian, pengennya panjang lagi itu waktunya. Nanti saya tahun depan nggak dipakai lagi, bilangnya kepanjangan itu, jangan itu dah. Apa ono yang pendek mekar, kalau ceramah panjang banget. Ya ganti aja yang lain ya udah cukup lah. Yang penting ini mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dan bisa mengamalkan. Intinya dengan keikhlasan saya, Allah yang menilai. Mudah-mudahan saya dapat komisi pahala dari semua kebaikan yang dilakukan oleh jamaah di Masjid Al-Hikmah. Terima kasih. Pasti dalam penyampaian ini ada kesalahan, kekhilafan dan ketidaksopanan. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.